saya berpegang pada keterangan disampaikan oleh Pak Mahfud. Kenapa? Karena memang keterangan yang disampaikan Pak Mahfud langsung kita bisa saksikan didukung oleh pimpinan PPATK yang merupakan pejabat dari lembaga yang paling kompeten untuk menentukan soal-soal ini. Sehingga undang-undang menyatakan bahwa PPATK memiliki kewenangan untuk menelisik indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jadi saya kira kalau kita disuruh memilih data mana yang lebih valid dari dua data yang disampaikan oleh dua menteri di kabinet Pak Jokowi ini, tentu saya berpegang kepada data yang disampaikan Pak Mahfud dalam kedudukan sebagai ketua komite, karena dia mendapat laporan langsung dari kepala PPATK. Nah, yang jadi soal sekarang, angka yang disampaikan tidaklah kecil, 349 triliun. Tadi Saudara Miss Bakun menjelaskan proses yang terjadi terkait dengan soal ini. Saya tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara baik, tapi paling tidak secara sederhana, angka 349 itu bukanlah angka yang real dari terjadinya tindak pidana pencucian uang. Karena memang terhadap transaksi atau terhadap uang yang bolak-balik itu dihitung beberapa kali. Tapi kalau kita bisa membangun analogi, membangun sebuah perandaian, andai saja dari 349 itu 20% yang benar, artinya ada 70 triliun kejahatan, indikasi tindak pidana pencucian yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan saya kira ini harus dibuat terang benderang. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan adalah hulu dari sistem pengelolaan keuangan negara. Bisa kita bayangkan tempat di mana keuangan negara dikelola terjadi kebocoran yang begitu besar. Kita ingat beberapa waktu yang lalu di DPR ini pernah ada pansus Senturi untuk sebuah kejahatan yang angkanya jauh dari itu. Senturi kalau tidak salah 6,7 triliun atau 7 triliun, kurang dari 7 triliun di DPR ini dibuat pansus. Walaupun pelaksana air dari pansus itu masih kontroversial karena dianggap sebagian belum selesai, tapi saya kira kerja pansus itu sudah bisa membuat terang benderang sebagian besar dari polemik, dari kontroversi, dari spekulasi yang terjadi sekitar kasus Bank Senturi. Nah, dalam soal ini saya kira kita juga punya kewajiban yang sama untuk membuat terang benderang kasus ini. Hari ini kita bicara potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan. Catat itu, tindak potensi ya, angkanya 349. Tadi kalau kita membangun perumpamaan 20% aja atau 10% aja ada 30 triliun lebih. Ini angka yang luar biasa besar. Dan saya tidak yakin kalau rapat kita malam hari ini bisa membuat semua hal terkait dengan soal itu menjadi terang benderang. Saya tidak yakin karena memang ada pihak-pihak yang juga kita perlu minta dan dengar keterangannya terkait dengan soal ini. Jadi mungkin ini baru rapat awal saja dari sebuah proses penyelesaian akhir dari kasus ini. Ini rapat awal saja. Sekali lagi saya yakin ini tidak bisa kita selesaikan malam ini. Saya mendorong agar ini selesaikan lewat pansus atau angket atau apapun lah namanya yang bisa memberikan DPR untuk melihat lebih dalam persoalan ini. Jadi ini Pak pimpinan tolong nanti dimasukkan ke dalam kesimpulan kalau bisa ya, bahwa ini harus kita buat terang benderang. Hari ini kita bicara tentang potensi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kementerian Keuangan. Setelah ini berdasarkan laporan PPATK ada juga indikasi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di tempat lain yang TPA-nya sudah terang benderang. Misalnya dari perjudian, dalam laporan kemarin ada 81 triliun. Ini juga sebuah angka yang nggak kecil, dan saya kira juga kita harus bersikap yang sama terhadap soal ini. Jangan kita pilih-pilih mana yang bisa, mana yang tidak. Saya kira semuanya saja. Saya yakin, saya tidak pernah ragu dengan niat Pak Mahfud untuk membuat negeri ini paling tidak keluar dari situasi seperti sekarang ini.
Saya mencermati pernyataan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa menoleh di kemana saja kita melihat korupsi, dan itu yang benar. Itu memang benar. Kita seolah-olah tidak berdaya terhadap kejahatan itu.